Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kris Aji dengan NPM 2175401. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Incoterms. Isinya berupa materi pendahuluan, pengertian dan tujuan ketentuan Incoterms. Incoterms commercial terms merupakan seperangkat aturan, main rules, dalam perdagangan internasional yang dapat diterima oleh berbagai otoritas pemerintah dan praktisi perdagangan internasional. Incoterms disusun oleh pemerintah Chamber of Commerce (ICC) yang merupakan lembaga perdagangan swasta dunia yang bersifat independen. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1936, kemudian diperbarui terus hingga kita kenal Incoterms 1953, Incoterms 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, dan terakhir adalah Incoterms 2020. Sejarah Incoterms. Tujuan Incoterms disusun oleh ICC dengan maksud untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan internasional. Varian dalam Incoterms. Aturan Incoterms 20 tidak melarang varian ke Incoterms selama disepakati oleh semua pihak. Perubahan seperti itu sangat jelas dimasukkan ke dalam kontrak mereka. Sangat menggunakan varian sangat disarankan untuk mengklarifikasi dengan tepat biaya, resiko, dan tanggung jawab siapa. Penulisan Incoterms ini ada sebagai berikut. Penulisan Incoterms, penulisan Incoterms yang dipilih dalam kontrak harus secara tepat dan akurat. Kelalaian mencantumkan tahun edisi Incoterms dapat menyebabkan masalah yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Tempat yang disebutkan dalam pernyataan Incoterms di dalam kontrak adalah hal yang sangat penting. Hal yang diatur dan tidak diatur dalam Incoterms. Harus mengatur obligation, risk, risiko, cost. Nah, dan tidak diatur oleh Incoterms adalah price atau harga pembayaran, goods, barang, title of goods, kepemilikan barang, intellectual properties, merek dagang, lisensi, hak cipta, dan lain-lain, law and jurisdiction, undang-undang dan hak hukum. Pasal-pasal dalam Incoterms sebagai berikut. X work, X we, any mode or modes of transport. Delivery X work maksudnya adalah pemihak penjual menyarankan barang pada pihak pembeli di suatu tempat, nama tempat seperti pabrik atau gudang penjual, dan nama tempat penyerahan tersebut bisa di lokasi milik penjual atau di tempat lain yang ditentukan oleh penjual. Free Carrier FCA ada dua metode. Yang pertama, apabila nama tempat adalah di lokasi pihak penjual, penyerahan barang telah terjadi ketika penjual telah memuat barang di atas alat angkut di tempat penyerahan. Yang disepakati, alat angkut ditunjuk oleh pihak pembeli. Metode apabila tempat penyerahan barang di tempat lain, di lokasi pihak penjual, penyerahan barang telah terjadi ketika barang diterimakan kepada pihak pengangkut. Dalam kondisi posisi barang masih di atas alat angkut, yang diatur ditunjuk oleh pembeli. Pihak pembeli bertanggung jawab dalam melakukan bongkar barang, unloading di tempat penyerahan barang yang disepakati. FAS, pengangkutan melalui laut, sungai, dan danau. Delivery and risk ketika penjual menyerahkan dan menempatkan barang kepada pembeli di sisi kapal pengangkutan. Pembeli membayar freight, penjual melakukan ekspor clearance, pembeli melakukan ekspor clearance. FOB, pengangkutan melalui laut, sungai, atau danau. Titik penyerahan adalah ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal pengangkut dan telah dipilih oleh pihak pembeli di pelabuhan muat. DAP, pengirim ketika penjual menyerahkan. Pengiriman ketika penjual menyerahkan barang dan risiko beralih kepada pembeli ketika barang telah ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli.
DPU pengiriman ketika penjual menyerahkan barang dan risiko beralih kepada pembeli ketika barang telah ditempatkan unloaded di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli. DDP mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.